Akal sederhana. Saya kembali bertanya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Oke? Nah, kan gitu, yusabbihu bertasbih, lahu maring Gusti Allah, ma segala sesuatu, fis samawati yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa yang ada di, semuanya bertasbih kepada. Coba Anda berimajinasi matahari, bulan, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, galaksi-galaksi semuanya pada pegang tasbih semua, subhanallah subhanallah, kan masuk akal. Tapi kalau tasbih itu artinya bekerja non-stop, bekerja siang dan malam tidak mengenal lelah, itu bisa masuk bahwa bumi kita ini sejak ledakan pertama sampai sekarang terus berputar dengan rotasi yang sama, dengan akurasi yang tinggi dan tidak pernah berhenti sekejap pun, dengan kecepatan yang sama. Bulan pun demikian, dia mengorbit dengan orbit sinkron di sekitar bumi dengan ketepatan waktu yang sangat akuratnya tinggi sekali, sehingga sekian tahun mendatang sudah bisa kita hitung, karena pada detik sekian, menit sekian, jam sekian posisi bulan ada di sini, sehingga akan menutupi cahaya matahari, terjadilah gerhana matahari. Saking tingginya akurasi sehingga bisa diprediksi dengan tepat. Jadi kalau semua yang ada di bumi ini semuanya bergerak dan bekerja untuk Allah, masuk akal enggak? Kalau yang baca subhanallah masuk akal enggak? Belum tak enggak? Jadi subhanallah itu artinya, ya artinya kita tidak pernah berhenti. Memangnya ada di bumi yang berhenti? Kalau matahari berhenti berputar, apa yang terjadi? Nggak akan ada besok, dan tidak akan ada kemarin. Betul nggak? Nah, belahan bumi yang tidak kena matahari akan membeku jadi es, mati semuanya. Dan yang menghadap matahari 6 bulan kering kerontang semuanya mati. Dia menghadap terbakar semuanya, yang membelakang menjadi es semuanya. Terbayang nggak begitu? Ya. Pernah nggak 3 hari matahari tertutup oleh awan di sini? Pernah nggak? Baru 3 hari, masa belum? Sering kan? Kayak apa? Langsung drop udara, menggigil semuanya. Kalau 6 bulan mati kamunya, kalau nggak tertutup itu. Terus kamu diam, kamu tidak diam, semuanya bekerja. Jantung kamu berdegup tidak pernah berhenti. Jantungku berdegup 71 tahun lamanya, bop bop bop, dan tetap dengan detakan 70 kali setiap 1 menit sampai sekarang. Itulah tasbih. Terus yang dimasalahkan apa? Malah yang gak masuk akal yang baca mewil tasbih, bagaimana megangnya? Memangnya matahari punya tangan gitu?
Terus yang jadi masalah di saat kita duduk diam ya, dulu kita mengucapkan tasbih subhanallah gitu ya. terus Itu yang mestinya kita bangun dalam imajinasi itu bagaimana Bu ya? semangat kerja mau ditingkatkan. Paham nggak? Iya, jangan masa subhanallah orangnya tidur aja gimana lagi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, artinya apa bihamdika itu? Bukan alhamdulillah, bukan begitu. Artinya kerjamu siang malam non stop itu kamu lakukan dengan senang hati. Pekerjaan yang kau tangani semuanya kamu cintai semuanya tanpa keluh kesah. Terus memangnya enak mengerjakan pekerjaan yang tidak kamu cintai? Ketika kamu sudah tidak lagi mencintai istrimu, sumpah enggak? Iya. Itu lebih hamdika, itu artinya dengan segala senang hati. Sekali lagi bahwa ya boleh saja lah, ini kan penafsiran. Orang yang ngotot baca tasbih emang enggak masalah saya mah. Namanya kita adu pikiran aja. Cocok ke sana silakan, ke sini silakan. Cuma kalau saya ingin menerangkan sekali lagi bahwa ketika pertolongan Allah datang, idza jaa nasrullah, oke, wal fatahu, dan kota Mekah ditaklukkan, oke, wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat orang pada masuk agama Islam berbondong-bondong. Orang Makkah pada masuk Islam semuanya. Terus apa perintah Allah? Fasabbih bihamdika, disuruh nyari tasbih, terus suruh baca subhanallah. Nggak masuk akal. Menaklukkan kota Mekah dengan biaya yang sangat mahal, dengan darah dan keringat dan nyawa korbannya untuk merebut kota Mekah, cukup dibalas dengan subhanallah subhanallah 33, lalu alhamdulillah alhamdulillah wastaghfirhu, lalu astagfirullahaladzim. Masuk akal. Sekarang saya ingin menerangkan kepada kamu, fasabbih bihamdi rabbika, setelah Mekah ditaklukkan kamu harus bekerja lebih keras lagi membangun kota Mekah yang kamu cintai dan tanpa lelah. Paham? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan kamu lakukan rekonsiliasi, saling memaafkan. Tidak ada dendam sejarah di antara kita. Semua adalah umatku semua. Masuk akal enggak? Kalau bukan begini, bagaimana kamu menafsirkannya? Mungkin ini baru, ya sudah. Apa yang baru harus salah? Tetapi kalau Anda meyakininya bukan itu, maksudnya suruh baca tasbih, ya mangga, enggak masalah. Formalitas. Maksudnya apa formalitas itu? Begini, kita baca subhanallah subhanallah, itu namanya self suggestion. Kita menghadapi persoalan menurut pikiran kayak kita ini gagal. Katakan dalam dirimu, aku mampu, aku bisa, aku perkasa, semuanya selesai. Gitu dong, aku bisa, begitu. Masa nangis? Gak usah. Aku bisa, semuanya aku selesaikan. Kan begitu persoalannya. Jadi itu kan untuk mensugesti diri kita sendiri. Terus maksudnya apa? Begini. Oke, kita bicara melebar lah. Apa maksudnya setiap habis sholat, setiap habis acara apa saja, itu selalu Allahumma gfirli wali walidayya
wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan sebagainya. Memintakan ampun kepada mereka, semoga mereka dikasih ridho oleh Allah, semoga mereka. Maksudnya apa? Betul kamu saling mendoakan? Kok bisa bertempur perang saudara saling bunuh membunuh? Omong kosong semuanya itu. Berarti apa yang kita ucapkan itu diri kita belum tersugesti oleh ucapan kita sendiri. Betul nggak? Begini, setiap kita mendoakan, mengharapkan kepada orang lain supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Semoga rezekinya dilancarkan Allah, semoga penyakitnya disembuhkan. Ini kita mendoakan orang lain. Itu adalah energi positif yang ada dalam diri kita. Kita keluarkan mendoakan orang lain. Sebelum doa kita nyampe orang lain, itu kalimat-kalimat yang indah itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Paham nggak? Harapan-harapan baik itu akan menyentuh kebaikan pertama dirimu sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kamu mendoakan orang cilaka, kamu sendiri yang akan mendapat cilaka itu.